Halo guys, kita lanjut di komik My Gift level 9999 di chapter yang kelima. Ya, chapter yang kelima ini kita review hari ini, dan sebelumnya di chapter yang keempat menunjukkan kalau kita lihat bagaimana perbedaan antara Raito dengan si Garu, dan juga bagaimana perbedaan si Mei ketika masih menyamar hingga menunjukkan sosok dirinya, yaitu sebagai bawahannya si Raito ini. Chapter 5 ini berjudul Garu's Backup Plan, artinya rencana Garu ini, rencana cadangan si Garu seperti apa nih. Oke, kita lanjut untuk review halaman yang pertama. Di sini terlihat bahwa meneruskan halaman yang sebelumnya di chapter 4 yang terakhir, halaman terakhir, bahwa di situ Garu tersungkur jatuh ketika setelah menyerang si Raito ini. Dan selanjutnya apa yang akan dilakukan Garu nih guys? Kalau kita lihat di judulnya sih artinya ada rencana yang, ya rencana B lah, plan B-nya si Garu ini setelah dia merasa terpojok. Ya, di sini si Garu ini masih belum memperlihatkan rasa menyerah, melainkan di sini malah si Garu ini menunjukkan bahwa dia masih sanggup untuk melawan si Raito ini, dan sesuai dengan sifat sombongnya, yaitu dia tidak terima diremehkan. Jadi selanjutnya si Garu ini mengeluarkan salah satu item, ya, yang dia anggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat besar yang bisa membuat Raito ini putus asa. Itemnya adalah ini guys, yang ada di tangan si Garu. Jadi item tersebut yang akan digunakan untuk senjata pamungkasnya si Garu ini. Dan ketika item ini dipecahkan oleh si Garu, muncullah bayangan kilat cahaya, dan muncul seekor monster. Kalau dinamakan di sini namanya adalah Monster Ball. Jadi saat bola yang dipegang Garu tadi dipecahkan, maka akan muncul sosok monster yang dia simpan di dalamnya. Nah, ternyata sosoknya adalah salah satu kartu asnya, yaitu levelnya adalah 500, seekor Fenrir guys. Nah, kalau di sini berarti levelnya malah di atas, lebih tinggi daripada Garu ya. Jadi levelnya lebih tinggi daripada Garu, yaitu seekor Fenrir dengan level 500. Di sini Garu sekali lagi menyombongkan dirinya bahwa dia adalah seseorang yang sangat hebat, yang bisa mengeluarkan Fenrir dengan level 500, dan akan dia gunakan untuk memberi pelajaran si Raito ini. Tetapi ya sekali lagi bahwa level 500 bukanlah level yang bisa mengalahkan dengan mudah si Raito ini. Kita selanjutnya melihat bahwa si Garu pun bertanya-tanya lah, kok bisa level 500 masih dianggap lemah. Nah, sampai saat ini si Garu tetap sombong dengan keputusannya, akhirnya memerintahkan si monsternya untuk menyerang si Raito ini. Dan mulailah si Fenrir, monster yang dimiliki oleh Garu ini, mulai mempersiapkan melakukan serangan guys. Dia akan melakukan serangan, kemudian menghempaskan semburan Fenrir. Ini mirip-mirip nih kayak Cube ini. Nah, namanya Monster Breath. Jurusnya dari monster ini adalah Monster Breath. Nah, di sini Fenrir melepaskan salah satu Monster Breath Cannon,
yang dianggap bahwa salah satu serangan terkuatnya Fenrir, guys. Namun sekali lagi bahwa serangan itu sama sekali tidak mengenai ataupun melukai dari Raito ini. Kalau kita lihat ternyata si Raito tidak merasakan apapun, bahkan bajunya pun tidak rusak, bahkan tongkatnya pun tidak goyah. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa besar kekuatan si Raito ini. Dan di halaman selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa si Garu itu mulai sadar dengan beberapa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Raito ini, dan kenapa dia diserang dengan kekuatan Fenrir yang levelnya 500 masih tidak terluka. Nah, di sini pun bertanya-tanya nih Garu, kenapa bisa nih si Raito ini tidak terluka? Dan mengingat apa yang dikatakan si Raito tadi tentang bagaimana level dan jarak levelnya yang jauh dari si Garu saat ini. Dan inilah saatnya pembalasan dari si Raito ini. Dia mengeluarkan sebuah kartu yang memiliki rating SUR, guys, super ultra rare. Nah, di sini mengindikasikan bahwa kartu ini sangat memiliki kelangkaan yang super langka. Namanya adalah Monster Founder Fenrir. Nah, di sini dia akan melepaskan kartu yang dia miliki, yaitu Monster Founder Fenrir. Dan level 9000 Fenrir pun muncul, guys, dengan muka Garu yang panik. Nah, dia pun muncul. Fenrir yang tadi di dalam kartu muncul dengan sosok lebih indah dan lebih besar dari Fenrir yang dimiliki oleh Garu. Lihat sosoknya, guys, ini cantik banget ya ini ya, sosok seekor Fenrir nih, guys, cakep banget nih. Dan di sini pun si Fenrir diperintahkan oleh si Raid untuk membunuh para anjing-anjing yang ada di sana. Siapa yang dimaksud anjing? Yaitu si monsternya si Garu. Di sini monster yang Garu banggakan dengan level 500 itu pun tak ada apa-apanya, guys, ini, guys. Langsung disembur dengan efek esnya, membeku dan retak, bahkan pecah layaknya sebuah batu. Sama sekali bukan tandingan si Fenrir yang levelnya 9000 ya. Dan di sini ya sekali lagi si Raito menyombongkan dirinya seolah-olah dia tidak menghadapi masalah yang besar dengan masih bercanda dengan founder Fenrirnya. Nah, adapun si Garu, si Garu malah bingung ini, guys. Dia panik nih, guys. Dia panik padahal rencana kartu asnya itu merupakan kartu as yang terbaik yang dia miliki dengan Fenrir berlevel 500. Tapi nyatanya sama aja, tidak bisa menyentuh sedikit pun Raito. Dan di sini si Garu mulai kepanikan dan bertanya, kenapa dia bisa mengendalikan monster level 9000. Nah, di sini pun dijelaskan dan dikuak rahasianya oleh si Raito bahwa Raito bisa mengendalikan level 9000 Fenrir Founder. Alasannya karena si Like ini adalah levelnya 9999. Nah, ini adalah level tertinggi yang dimiliki oleh seorang manusia yang baru pertama kali Garu temui. Nah, ini adalah akhir dari halaman dari chapter 5 ya, guys. Nah, chapter 5 ini berarti secara kesimpulan kita melihat adanya sebuah pertarungan yang cukup sengit, tapi tidak bisa dianggap yang seru ya, karena kita belum menemukan
perlawanan yang begitu membuat si Raito ini kesulitan ya, bahkan tergores pun tidak. Nah, di sini juga sekali lagi chapter 5 ini menunjukkan betapa besar perbedaan kekuatan antara Raito dengan Shigaru. Dengan levelnya Shigaru hanya 150 dan si Raito ini 9999. Sekali lagi bahwa di halaman di chapter yang kelima ini Shigaru belum dieksekusi, masih ditunjukkan hal-hal yang membuatnya tercengang, sehingga proses balas dendamnya pun akan lebih menarik untuk kita nikmati bersama-sama nih guys. Ya, itu aja sih ya kayaknya di chapter 5 ulasannya. Nanti kita coba untuk ulas lagi di chapter yang ke-6 selanjutnya. Nanti stay tune di channel Kimos Manganime. Maka saya akhiri, terima kasih dan selamat beristirahat guys.